Swastiastu. Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi agama yang Hindu, yaitu yantra, mantra, dan tantra. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ika Dangga Bundusara, absen 16, 11, 12 DKV 1. Selanjutnya di sini ada daftar isi, yaitu ada pendahuluan, pengertian tujuan yantra, mantra, dan tantra, jenis-jenis yantra dan mantra, pembagian yantra, menulis yantra, penggunaan yantra, mantra, dan tantra, cara mengucapkan dan kualitas mantra, ajaran Kundalini, dan jenis-jenis guru dan murid dalam tantra. Selanjutnya ada pendahuluan. Yantra, mantra, dan tantra bukan sekedar praktik mistis, melainkan sarana spiritual, filosofis, dan simbolis untuk menghubungkan manusia dengan kekuatan ilahi atau Brahman. Yantra, mantra, dan tantra adalah 3 konsep spiritual Hindu yang saling terkait, di mana mantra adalah suara sakti atau doa yang diucapkan, yantra adalah simbol visual atau diagram geometris yang digunakan sebagai alat konsentrasi, dan tantra adalah keseluruhan praktik spiritual, teknik, atau ajaran yang menggabungkan keduanya untuk membangkitkan kekuatan spiritual dan mencapai kesadaran lebih tinggi. Selanjutnya ada pengertian yantra. Kata yantra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata yam yang berarti menahan, menopang, mengendalikan, atau mengatur, dan akirantra yang berarti alat, instrumen, sarana, atau pelindung. Jadi, yantra adalah instrumen untuk menahan atau alat untuk mengendalikan energi dan pikiran. Selanjutnya ada tujuan yantra. Tujuan yantra adalah sebagai alat atau simbol, ritual, dan meditasi dalam tradisi Hindu dan Tantra untuk memuja dewa-dewi, memusatkan pikiran, mencapai tujuan spiritual seperti keselamatan dan pencerahan, serta untuk mewakili pola energi kosmik. Yantra berfungsi sebagai media untuk menghubungkan diri dengan Tuhan dan memperluas kesadaran, serta terkadang digunakan untuk memperindah tempat ibadah karena keindahan geometrisnya. Selanjutnya ada pembagian yantra dan jenis-jenisnya. Yang pertama ada pembagian yantra, yaitu ada yang pertama Bu Prista Yantra, yaitu yantra yang dipahat dan ditulis. Yang kedua ada Meru Prista Yantra, yaitu yantra yang membentuk seperti gunung. Yang ketiga ada Meru Parastar Yantra, yantra yang dipotong. Yang keempat ada Rurang Prista Yantra, yaitu yantra yang membentuk mandal segi 4 dengan bentuk seperti pundak kura-kura. Yang kelima ada Patala Yantra, yaitu yantra yang memiliki bentuk seperti Meru Prista Yantra tapi terbalik. Selanjutnya ada jenis-jenis yantra. Yang pertama ada Sri Yantra, simbol pemujaan Dewi Lasmi, lambang kemakmuran dan keselarasan. Kedua ada Kali Yantra, berkaitan dengan Dewi Kali, energi transformatif dan penghancuran kegelapan. Yang ketiga ada Durga Yantra, yaitu simbol kekuatan dan perlindungan dari Dewi Durga. Yang keempat ada Ganesha Yantra, itu digunakan untuk menghilangkan rintangan dan memulai usaha baik. Yang kelima ada Navagraha Yantra, berhubungan dengan 9 planet atau graha untuk menyeimbangkan pengaruh astrologis. Selanjutnya ada menulis yantra dan penggunaan yantra. Menulis yantra
Yang pertama ada waktu dan tempat. Waktu, tempat, dan arah berperan penting. Misalnya, pagi hari menghadap timur untuk kesucian, malam hari menghadap utara untuk kedamaian, siang hari menghadap barat untuk kesuksesan. Alat tulis bisa terbuat dari tangkai melati, pohon delima, bulu burung, atau logam. Selanjutnya ada penggunaan yantra. Yantra berfungsi sebagai alat pemusatan energi spiritual dan digunakan dalam pembagian tujuan seperti meningkatkan kekuatan diri, menangkal ke energi negatif, dan perlindungan. Yantra juga dipakai dalam ritual tantra serta sebagai jimat atau perhiasan yang dekat dengan pemakainya agar energinya terhubung. Selanjutnya ada pengertian mantra. Mantra adalah ucapan suci, doa, atau formula kata-kata dalam bahasa Sanskerta yang diyakini memiliki kekuatan spiritual. Kata mantra berasal dari akar kata man atau manana, yaitu pikiran, dan tra atau trana, yaitu alat atau instrumen, sehingga berarti alat pikiran atau instrumen untuk membebaskan pikiran. Mantra tidak sama dengan doa-doa atau kata-kata untuk menasihati diri atau atmani vedana. Dalam Nitya Tantra disebutkan sebagai berbagai makna terhadap mantra menurut jumlah suku katanya. Itu ada 5 mantra yang terdiri dari suku kata. Satu suku kata disebut pinda, mantra 3 suku kata disebut kartari, mantra 4 suku kata sampai 9 suku kata disebut bija mantra, mantra 10 sampai 20 suku kata disebut mantra, mantra lebih dari 20 suku kata disebut mala. Tapi istilah bija juga diberikan kepada mantra yang bersuku kata tunggal. Tujuan mantra adalah untuk mencapai berbagai kebutuhan dan tujuan spesifik, termasuk untuk pengobatan, perlindungan diri dari ancaman atau kejahatan, memudahkan urusan seperti melaut atau mencari rezeki, hingga sebagai media komunikasi antara manusia dan kekuatan gaib atau sang pencipta untuk mendapatkan kemudahan. Jenis-jenis mantra ada 3 di sini, yaitu Satwika mantra atau mantra yang diucapkan guna untuk pencerahan, sinar, kebijaksanaan, kasih sayang Tuhan tertinggi, cinta kasih, dan perwujudan Tuhan. Yang kedua ada Rajasika mantra, mantra yang diucapkan guna kemakmuran duniawi serta kesejahteraan anak cucu. Tamasika mantra, mantra yang diucapkan guna mendamaikan roh-roh jahat untuk menghancurkan atau menyengsarakan orang lain ataupun perbuatan-perbuatan kejam lainnya, atau fama marga atau ilmu hitam. Ada jenis-jenis mantra. Yang selanjutnya ada mantra yang berupa sebuah daya pemikiran yang diberikan dalam bentuk beberapa suku kata atau kata guna keperluan meditasi dari seorang guru atau mantra diksa. Yang kedua ada stotra, yaitu doa-doa kepada para dewata. Strota ada yang bersifat umum, yaitu digunakan untuk kepentingan umum yang harus datang dari Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Misalnya, doa-doa yang diucapkan oleh para rohaniawan ketika memimpin persembahyangan, sedangkan
Totra yang bersifat khusus adalah doa-doa dari seorang pribadi kepada Tuhan yang memenuhi beberapa keinginan khususnya. Selanjutnya ada Kavaca mantra. Mantra yang dipergunakan untuk benteng atau perlindungan dari berbagai rintangan. Misalnya, doa memohon anak dan sebagainya. Selanjutnya, ada jenis-jenis mantra lagi, yaitu dalam kitab Nirukta Vedanga, mantra dapat dibagi menjadi 3 sesuai dengan tingkat kesukarannya, yaitu Paraksa mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang paling tinggi. Hal ini disebabkan mantra jenis ini hanya dapat dijangkau arti dan maknanya kalau diwahyukan oleh Tuhan. Yang kedua ada Adhyamika mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang lebih rendah. Mantra ini dapat dicapai maknanya melalui proses pensucian diri. Yang ketiga ada Pratyaksa mantra, yaitu mantra yang lebih mudah dipahami untuk menjangkau makna mantra. Ini dapat hanya menang lebih ketajaman pikiran dan indria. Selanjutnya ada cara mengucapkan mantra. Ini ada 3, di sini ada 3, yaitu yang pertama ada Vaikari, yaitu mengucapkan mantra dengan mengeluarkan suara dan dapat didengar oleh orang lain. Kekuatan mantra yang diucapkan dengan cara ini akan mampu memecah guna tamas atau kelambanan, ketakutan yang ada pada diri seseorang, dan dapat menghancurkan energi negatif yang ada di sekitar pengucapnya. Yang kedua ada Upamsu, yaitu mantra yang diucapkan hanya dengan didengar oleh orang yang mengucapkannya saja, seperti berbisik-bisik. Kekuatan mantra yang diucapkan dengan teknik ini dapat memurnikan guna rajas atau nafsu. Jika mantra ini diucapkan dengan cara ini juga dapat memberikan perlindungan atau kavaca dari berbagai gangguan seperti lingkungan, energi negatif, roh jahat, dan sebagainya. Selanjutnya ada manasika, yaitu mantra yang diucapkan dalam hati. Kekuatan mantra ini akan dapat menumbuhkan kesadaran ilahi pada diri yang mengucapkannya. Sedangkan yang bermeditasi pada irama pernafasan dengan menggunakan mantra disebut ajapa-japa. Selanjutnya ada kualitas mantra. Sini ada Satwika mantra, yaitu adalah produktif, yaitu dipakai dalam rangka meningkatkan kesadaran ilahi semata-mata untuk memuliakan kesabaran Brahman dengan segala prabhavanya, sehingga muncul perasaan welas asih, cinta, dan pengabdian terbatas dari ego, kepemilikan, dan nafsu. Dipakai sebagai media untuk menyeberangkan sang jiwa melewati lautan samsara atau penderitaan kelahiran kematian. Selanjutnya ada Rajasika mantra atau protektif, yaitu kualitas mantra yang dipakai untuk kelangsungan hidup secara duniawi, memenuhi keinginan atau kama, memperoleh harta, keturunan, kemuliaan, kemewahan, kesehatan, kewibawaan, kedudukan, dan sebagainya. Selanjutnya ada Tamasika mantra atau destruktif. Kualitas mantra yang dipakai untuk kegiatan menundukkan lawan, menghancurkan penyakit, mencelakakan orang lain, termasuk ilmu hitam. Selanjutnya ada
kualitas mantra, sebuah mantra akan dapat maksimal atau sakti siddhi suci baik kepada yang mengucapkannya maupun orang lain dan lingkungan dalam bentuk vibrasi, dipengaruhi oleh beberapa hal prinsip, yaitu serada atau keyakinan yang merealisasikan tujuan tersebut, bakti atau perasaan hormat, rindu, cinta kasih yang mendalam terhadap mantra tersebut. Tanpa bakti, mantra apapun akan menjadi bumerang buat kita. Kasih dan hormat pada mantra dengan keyakinan pada hasil yang dijanjikannya jauh lebih penting daripada sekedar pengulangan secara mekanis dengan pikiran ngelantur kemana-mana. Selanjutnya ada kualitas mantra lagi, yaitu sadhana. Cepat atau lambatnya sebuah mantra memberikan manfaat kepada kita adalah karena sadhana atau disiplin spiritual. Lakukanlah sadhana dengan konsisten. Tidak perlu tahu banyak mantra, tetapi kita tidak paham terhadap arti makna yang tersirat di dalamnya. Cukup satu mantra, tetapi kita paham dan memiliki sadhana. Canda, teknik pengucapan mantra sangat penting keberadaannya. Karena jika sebuah mantra salah memberikan penekanan dan pemenggalan sesuai dengan canda atau guru lagu dan guru bahasanya, tentunya akan memiliki arti dan maksud yang berbeda. Kegiatan berupa pemujaan baik luar maupun dalam dengan pengetahuan tentang arti esoterik dan eksoteriknya, ataupun pemujaan dalam semacam pengorbanan keakuan atau pembakaran segala keinginan. Selanjutnya ada penggunaan mantra. Menurut waktu penggunaannya, mantra dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu nitya karma puja, yaitu pengucapan mantra yang dilaksanakan setiap hari secara rutin. Misalnya seperti puja Trisandya yang dilaksanakan setiap hari. Nitya karma puja ada dua jenis, yaitu sandhya vadana atau sandhyopasana adalah pemujaan yang dilakukan pada 3 pertemuan waktu penting, pagi, siang, dan sore hari. Sandhyopasana merupakan kombinasi berbagai praktik spiritual seperti japa atau pengulangan mantra, swadhyaya atau pembelajaran teks suci, meditasi, konsentrasi, asana atau postur, dan pranayama atau pengaturan nafas. Yang kedua ada japa atau namasmaranam, yaitu pemujaan yang dilakukan untuk menggabungkan dengan nama suci Tuhan dengan cara menyepumujan yang diulang. Dapat pula dibantu dengan malah atau rudraksa atau ruas jari tangan, atau menuliskannya di buku secara terus-menerus atau berulang-ulang. Naimittika karma puja yaitu pengucapan mantra yang dilakukan secara insidental pada waktu-waktu tertentu saja. Mantra yang diucapkan ketika upacara abhiseka, peletakan batu pertama dalam berbagai samkara, purnama, tilam, dan sebagainya. Selanjutnya ada pengertian Tantra. Tantra adalah ajaran spiritual dari India yang mengajarkan manusia untuk mencapai kesadaran lebih tinggi dan pembebasan diri melalui pemanfaatan kekuatan internal. Kata Tantra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tan berarti perluasan dan tra berarti pembebasan. Jadi,
Tantra ada instrumen untuk memperluas kesadaran atau jalinan dari ajaran. Ajaran utama Tantra yaitu ada transformasi diri, yaitu tubuh dan pikiran dilihat sebagai penghalang menuju kebebasan karena terikat pada kesenangan duniawi dan siklus kelahiran kematian. Tantra menggunakan ringkat tangan ini sebagai alat untuk pembebasan. Selanjutnya ada energi seksual dan spiritual. Energi seksual atau retas diubah menjadi energi spiritual murni atau ojas melalui praktik terkontrol. Selanjutnya ada metode praktek, yaitu teknik pernapasan, meditasi, yoga, dan spiritual digunakan untuk mencapai pengendalian pikiran dan tubuh. Selanjutnya ada peran Siva. Siva dikenal sebagai Sadasiva, dianggap sebagai pelopor utama Tantra, mengajarkan konsep Dharma atau kodrat sejati, dan membimbing manusia menuju kedamaian mutlak. Dan selanjutnya ada pengaruh pada agama Hindu, yaitu Tantra mempengaruhi ritual Hindu dan Weda. Elemen seperti mantra, simbol suci, dan ritual pemurnian ditemukan dalam praktik sehari-hari dan ibadah tradisional Hindu. Selanjutnya ada tujuan Tantra. Tujuan Tantra sangat beragam, mencakup pencapaian pencerahan spiritual tertinggi dengan memahami dan mengolah tubuh dan pikiran sebagai satu kesatuan, memurnikan energi, menyeimbangkan cakra, serta memperluas kesadaran dalam konteks agama Hindu dan Buddhisme. Selanjutnya ada penggunaan Tantra. Tantra digunakan sebagai jalan spiritual yang mendalam untuk mencapai pencerahan. Dalam praktiknya, Tantra mengajarkan manusia untuk mengaktifkan energi dalam tubuh, menyeimbangkan aspek laki-laki atau siwa dan perempuan atau sakti, serta menyatukan keduanya menjadi harmoni. Tantra juga dipakai dalam meditasi Kundalini atau membangkitkan energi dasar yang ada di tulang belakang. Selain itu, Tantra membantu manusia melepaskan diri dari ketertarikan duniawi dan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Walau sering disalahpahami, Tantra sejatinya adalah ilmu tentang energi dan penyatuan jiwa dengan kosmos. Selanjutnya ada jenis guru dan murid dalam Tantra. Jenis guru dalam Tantra ada 3, yaitu guru tingkat rendah, memberi sedikit pengetahuan tetapi tidak mendampingi murid dalam perjalanan rohaninya. Guru tingkat menengah itu mengajar dan mendampingi untuk sementara waktu, namun tidak cukup hingga murid mencapai tujuan akhir. Guru yang ketiga, guru terbaik atau Maha Koala, yaitu memberi pengajaran dan terus membimbing murid hingga mencapai kesempurnaan. Dan ciri-cirinya tenang, rendah hati, sederhana, ahli meditasi, dan fasih dalam filsafat metafisik. Selanjutnya ada jenis murid dalam Tantra. Ada 3 juga, yaitu murid rendah seperti gelas terbalik. Tampak baik di depan guru, tetapi tidak melanjutkan latihan ketika guru pergi. Murid menengah seperti gelas miring, tekun saat guru hadir tetapi perlahan meninggalkan latihan setelahnya. Ketiga ada murid terbaik seperti gelas tegak, terus berlatih dengan tekun bahkan ketika terpisah dari guru secara fisik. Selanjutnya adalah ajaran Kundalini. Secara harafiah, Kundalini dalam bahasa Sanskerta berarti gulungan. Energi ini digambarkan sebagai gulungan yang terletak di dasar tulang belakang atau perineum. Dalam keadaan tidak aktif,
Ketika energi Kundalini terbangkitkan, ia naik melalui jalur Sushumna dan melewati semua cakra. Akhirnya keluar melalui cakra mahkota di puncak kepala. Saat Kundalini naik, ia membersihkan jalur-jalur energi tubuh, menciptakan sensasi-sensasi tertentu. Dalam konteks modern, Kundalini dipahami sebagai energi dalam bentuk spiral atau kekuatan yang terhubung dengan praktik yoga dan spiritualitas. Selanjutnya ada manfaat Kundalini, yaitu menciptakan keseimbangan tubuh secara holistik atau fisik, mental, emosional, dan spiritual. Selanjutnya ada membantu proses percepatan penyembuhan seluruh jenis penyakit, peningkatan daya imun tubuh dari penyakit dan stres, melepaskan trauma masa lalu, memperbaiki sikap mental dan yang kurang baik, meningkatkan kecerdasan dan konsentrasi, kemampuan untuk mengontrol pikiran dan emosi, melancarkan peredaran darah, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, dan meremajakan DNA tubuh, membersihkan kotoran-kotoran elektronik, memperbaiki sistem metabolisme tubuh, membersihkan cakra-cakra dan jalur-jalur energi, menurunkan getaran atau vibrasi energi pada tubuh, dan lain-lain. Sekian penjelasan materi agama Hindu, yaitu yantra, mantra, dan tantra dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalah kata dan suara background yang aneh-aneh. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.